Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardianus Octavianus. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi pada bidang lingkungan. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dengan teknologi informasi, karena teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik pekerjaan pribadi maupun kelompok organisasi. Istilah teknologi informasi dapat memberikan pengertian, yaitu teknologi informasi adalah seperangkat komputer untuk mengelola data, termasuk proses, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, yakni informasi yang nyata dan aktual, yang diperlukan untuk keperluan pribadi, usaha, dan pemerintah. Salah satu teknologi informasi yaitu komputer dan internet telah menambahkan sebuah teknologi terbaru dan canggih pada sistem informasi. Pengertian lingkungan hidup. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak mampu hidup di bumi seorang diri, melainkan selalu bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Nah, pandangan lingkungan hidup dalam Ensiklopedia Indonesia. Yang pertama, lingkungan mati atau abiotik adalah lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya. Dan yang kedua, lingkungan hidup atau biotik adalah lingkungan yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Ensiklopedia Amerika menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku, reproduksi, dan kelestarian organisme. Secara garis besar, lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan biologis, dan yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, dan sinar matahari. Dan yang kedua, lingkungan biologis. Lingkungan biologis merupakan segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, binatang, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, lingkungan sosial merupakan manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Nah, di sini kita melihat tentang kondisi lingkungan. Diakui bersama bahwa lingkungan kita saat ini termasuk dalam kondisi krisis, jika tidak mau dinyatakan rusak di mana-mana. Tidak hanya bentuk fisik seperti krisis air, tanah, udara, bahkan iklim, tetapi juga krisis lingkungan biologis dan tentunya pencemaran dan kerusakan. Yang pertama, pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup merupakan perubahan kelangsungan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang tahun 2009. Nah, aspek lingkungan. Kajian lingkungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan RPI 2 JM bidang cipta karya oleh pemerintahan kabupaten telah mengakomodasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, adapun amanat perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Dalam instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis, analisis mengenai dampak lingkungan, dan upaya pengelolaan lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik,
perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014. Yang keempat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Yang kelima, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyusunan dokumen lingkungan. Nah, di sini kita melihat tentang ketidakpastian lingkungan yang berbeda. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi di mana pemimpin perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Yang kedua, tekstur lingkungan. Menurut Emery, tahun 2007 ada 4 tekstur lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan tenang acak. Lingkungan yang paling sederhana karena perubahan secara perlahan dan bersifat acak, misalnya toko sepatu dan tas. Yang kedua, lingkungan tenang mengelompok, termasuk lingkungan cukup stabil namun lebih kompleks dibanding lingkungan sebelumnya, misalnya industri perkayuan. Yang ketiga, lingkungan terganggu berkasi. Adapun perubahan tidaklah bersifat acak, namun mengikuti pola tertentu, misalnya sepeda motor Honda. Yang keempat, lingkungan kacau. Dalam memiliki kompleksitas tinggi dengan perubahan sangat dinamis dan saling berkaitan. Nah, di sini kita melihat tentang strategi pengendalian lingkungan. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan hubungan yang baik dengan elemen-elemen utama yang berpengaruh. Dan yang kedua, mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya. Peran teknologi informasi dalam pengelolaan lingkungan. Dengan adanya teknologi informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, sangat diharapkan bisa menjadi solusi dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini kondisinya sangat memprihatinkan. Khususnya pada bidang lingkungan, merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi pada bidang lingkungan. Dalam hal ini, tujuan yang diharapkan dapat tercapainya keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, juga terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun materi yang saya sampaikan kurang baik atau sulit dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum. No road home, I wanna be